Ada satu paslon yang tidak hadir ya. Nah, siapa tuh bro? Konten kali ini kita akan membahas klientelisme politik bro. Itu menurut gua merefleksikan bro. Iya. Kedepannya itu akan seperti apa? Ketika ada satu wali kota yang terpilih, harusnya bisa mengayomi dan mengindahkan apa yang jadi aspirasi masyarakat secara keseluruhan kan ya bro. Iya. Serangan fajar itu adalah suatu bentuk pembodohan bro. Iya. Kalau menurut gua. Serangan fajar itu ya titik klimaks pada saat pemilihan ya. Itu menurut saya kalau kita berbicaranya sebagai pasangan calon pilkada nanti ya, itu merupakan sebuah ketidakpercayaan diri bro. Ada yang punya rekam jejak itu atau historical narapidana bro. Oh berarti mantan narapidana. Salam edukasi now, pintar itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pintar, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Baik lagi sama gua Fakih dan saya Ahmad. Bro Ahmad di channel kita Edukasi Now. Pintar itu penting. Ya, terima kasih buat teman pintar semua yang sudah subscribe, like, and comment di channel kami dan sudah setia menonton di video-video kami. Dan yang belum, yuk subscribe channel kami agar kami tetap semangat untuk terus membuat video edukasi yang lainnya. Gitu ya Bro Ahmad? Iya, siap. Hari ini kita bahas apa nih Bro? Oke, kali ini temanya kita tetap merespon isu-isu sosial masyarakat yang sedang berkembang. Kalau kemarin kita sudah mengundang beberapa paslon ya, tapi sayang sekali ada satu paslon yang tidak hadir ya. Nah, siapa tuh bro? Ya, kalau pengen tahu tonton aja di channel kami, pasti teman pintar udah tahu lah langsung ya, siapa yang nggak bisa hadir di channel kita. Oke, tema kali ini kita memasuki pilkada ya, dan besok kita mau memilih dan mencoblos. Betul. Maka dari itu konten kali ini kita akan membahas klientelisme politik bro. Jadi ketika untung rugi suatu politik ya, pemilihan pilkada ini baik secara etnisitas maupun integritas dalam pilkada. Jadi ada semacam politik money dan lain sebagainya yang nanti kita akan bahas di podcast kali ini. Nah, kebetulan nih kita bikin video ini tanggal 26 ya bro ya? Iya. Besoknya udah tanggal 27. Jadi sangat disayangkan ya, kemarin ada satu orang paslon yang tidak hadir ya di podcast kita. Itu menurut gua merefleksikan bro. Kedepannya itu akan seperti apa? Karena notabene-nya kita kan masyarakat awam ya bro, rakyat biasa. Rakyat biasa lah, belum tentu kita memilih paslon-paslon itu kan. Otomatis ke depan ketika ada satu wali kota yang terpilih, harusnya bisa mengayomi dan mengindahkan apa yang jadi aspirasi masyarakat secara keseluruhan kan ya bro. Iya, benar banget. Bukan bro. hanya yang kenal saja atau parahnya lagi yang keberpihakan kan. Itu sangat disayangkan sih. Kenapa sih yang paslon satu ini itu nggak hadir gitu loh. Menurut kami itu adalah refleksi ke depan kepemimpinannya itu akan seperti apa gitu teman-teman pintar. Oke bro, tadi kita sempat sepil dengan tema konten kali ini membahas klientelisme ya. Jadi kalau teman-teman mungkin klientelisme itu banyak yang mendefinisikan ya, baik dari para ahli politik maupun ahli hukum ataupun yang lainnya, tapi secara sederhananya klientelisme itu sebuah pertukaran barang, baik barang maupun jasa yang berkelanjutan antara pihak yang mempunyai kekuasaan lebih besar dari pihak kecil. Jadi seperti kalau kita lihat di kampanye-kampanye atau pada musim pilkada ini keseperti politik balas budi, kemudian ada money politik dan lain sebagainya yang melibatkan kekuasaan untuk keberpihakan bro. Itu serangan fajar masuk nggak bro? Bisa masuk, dan apalagi kalau kita mau bahas serangan fajar ya, pasti itu di setiap pemilu pilkada itu pasti
mungkin sudah menjadi habit ya, Ya, rahasia kebiasaan, umum lah. rahasia umum ya. Entah itu siapa yang nyalon, pasti ada saja di kalangan mungkin terbawah, kalangan RT, RW ya, gitu bro. Itu sangat disayangkan sih menurut gua. Itu serangan fajar itu adalah suatu bentuk pembodohan bro. Iya. Kalau menurut gua, pembodohan ke siapa? Ya ke para pemilih, mau dia generasi Z sampai baby boomer sekalian, kan mereka masih berhak memilih kan. Iya. Tapi mereka dihajar dengan serangan fajar seperti itu tanpa melihat siapa sih di balik personal masing-masing si calon pemimpin ini gitu loh bro. Hanya berdasarkan uang. Nah, solusinya dari gua buat para pemilih nanti, kalian harus bisa lebih berpikir kritis dan cerdas lah dalam memilih pemimpin. Karena apa? Mereka itu akan memimpin selama 5 tahun kan ya bro, sebagai wali kota. Jangan sampai harga diri kalian, aspirasi kalian, suara kalian dibeli, mau-maunya dibeli dengan biaya atau serangan fajar itu biasanya berapa? 200.000 sampai 500.000 kan? Iya. Nah itu yang gue juga sempat ditawarin juga, Bro Ahmad juga sempat kan ditawarin, cuman gue no, karena gue punya harga diri sendiri dan gue punya suara sendiri untuk menentukan siapa yang akan jadi wali kota Tegal, kota gue sendiri. Menurut Bro Ahmad gimana? Oke, jadi kalau saya bilang serangan fajar itu ya titik klimaks pada saat pemilihan ya. Itu menurut saya kalau kita berbicaranya sebagai pasangan calon pilkada nanti ya, itu merupakan sebuah ketidakpercayaan diri bro. Nah, kan kampanye sudah dijalankan ya, dan pasti pendukung juga ada pendukung yang memang tidak mementingkan serangan fajar seperti kita ya, melihat dengan apa ya materinya, visi misi, program kerja unggulannya. Tapi kenapa harus menerapkan serangan fajar di akhir ya? Padahal itu menurutku merupakan sebuah apa ya ketidakpercayaan atas diri sendiri lah, atas pencapaian yang sudah apa ya berusaha turun ke rakyat, berusaha apa ya menawarkan visi misi program kerjanya, tiba-tiba di akhir H-1 atau bahkan di ujung yang namanya fajar kan berarti mendekati subuh ya biasanya. Nah itu tiba-tiba yang akhirnya yang dalam proses napak tilasnya ya perjalanannya sudah diakhiri dengan klimaks yang negatif ya. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Kalau menurutku seperti itu. Dan juga pada perjalanannya kampanye juga banyak sekali politik money yang dikemas secara halus ya. Bisa juga sebagai pelancar ya, atau bahasa anak mudanya ya ongkos rokok ya, ongkos rokok, ongkos transportasi. Kemudian ada lagi misalkan pengganti upah kampanye karena udah ikut capek kan seperti itu ya. Banyak itu. Atau bisa juga membuat apa ya rakyat, daya tarik rakyat ya, kayak kemarin pemilu kan tiba-tiba ada yang di momen-momen kampanye bagi-bagi bansos. Itu kan sangat apa ya padahal bansos kan itu bukan buat kampanye, bukan uang kampanye ya, itu kan dari APBD ya bro. APBD. Disalahgunakan lah seperti itu bro. Banyak sekarang memang kondisi kekuasaan itu menyalahgunakan banyak hal bro. Dan ujungnya dari money politik itu, terutama tadi yang uang rokok dan lain sebagainya, apalagi serangan fajar, dampaknya itu luar biasa bro ke depannya. Karena mereka sebagai paslon-paslon ini ketika mengeluarkan itu berarti kan masuk ke dalam budget kampanye kan? Iya, benar. Budget kampanye sebesar itu, logikanya ketika dia jadi wali kota, otomatis gajinya nggak bakal bisa nutupin atau balikin modal kampanye dia kan? Iya. Secara logika nih ya, gaji ke wali kota berapa sih? Ya nggak? Apalagi di daerah kan, di kota Tegal, berapa nggak bakal bisa nutup kalau hitungan nalarnya untuk nutup dana kampanye yang sebesar itu gitu loh. Sekarang secara logika nih, kalau orang-orang yang kayak gitu ngeluarin dana kampanye besar, otomatis pikirannya pengen balik kan? Iya, balik modal. Pengen balik modal. Iya, seperti itu. Kemungkinan besar orang yang seperti itu ya ujung-ujungnya apa? Ya mohon maaf,
korupsi, proyekan, dan lain sebagainya. Iya. Lebih ke condong peduli atas kepentingan diri sendiri dan tujuannya prioritasnya ya balik modal dulu. Iya. Pasti itu nggak ada hal lain. Itu udah mutlak rahasia umum lah. Jadi teman-teman pintar nih ya, sekali lagi, udah kalau ada yang ngasih terserah. Kalau menurut gua mau lu terima atau nggak terima, tapi gua sih pribadi nggak terima sih hal-hal kayak gitu, karena gue punya harga diri. Pemimpin yang gue pilih adalah pemimpin yang nggak pakai money politik, intinya kayak gitu, dan dia akan bertanggung jawab untuk memimpin Kota Tegal 5 tahun ke depan. Kalau misalkan gue nemu nih ada semua paslon ngasih serangan fajar, gue golput gitu. Tuhan pintar. Karena apa? Ini adalah bentuk dedikasi gue buat para generasi Z dan generasi lainnya. Serangan fajar itu mutlak pembodohan ke para pemilih kandidat paslon wali kota atau pilkada lainnya. Mau pilpres juga serangan fajar itu pembodohan. Kita diarahkan, kita digiring untuk jadi bego, untuk jadi bodoh. Jangan mau, teman-teman pintar, jangan mau. Sekali lagi saya tegaskan, jangan mau. Gitu bro. Iya, siap. Oke bro, jadi klientelisme ini juga menurutku menjadi ancaman besar ya bagi Indonesia, karena Indonesia sendiri kan mengamini sebuah demokrasi ya. Tapi demokrasi ini pasti dirusak dengan adanya klientelisme, apalagi dengan elektoral ya, yang memang partai pendukungnya menegakkan keberpihakan supaya memperlancar ya pilihannya berpihak pada satu paslon ini dengan konsep balas budi, money politik, yang nantinya berujung pada apa ya, masyarakat itu tadi dibodohi, kemudian digiring menuju ketidakbenaran ya, dalam hal ini ketidakbenaran dalam demokrasi yang dirusak seperti itu bro. Maksudnya pembodohan di sini kalau bisa gue jelasin lagi ya bro. Jadi kenapa sih kita sebut money politik itu pembodohan? Karena gini, itu mengajarkan ke semua generasi yang milih itu pikirannya itu tidak diasah gitu loh, tidak berpikir kritis. Mereka hanya dipatok dengan uang gitu, 200.000 sampai 500.000 tadi ya bro ya. Jadi pikiran mereka tuh udah akhirnya dangkal. Jadi efeknya tuh sangat luar biasa lah. Gimana caranya mereka memilih kalau hanya didasari dengan uang gitu loh. Iya, benar sekali. Pembodohan itu maksudnya itu ya. Dan juga berdampak pada mindset pola pikir ya. Artinya mereka mau bergerak, mau memilih atas dasar uang. Kadang juga ada persoalan seperti ini. Yang penting kita terima uangnya, milih sesuai hati nurani. Itu juga salah bro. Itu juga salah. Jangan seperti itu. Itu maksudnya. Iya, uang haram. Ya, uang panas. Jadi mending ditolak dan lihat bagaimana cara pemimpin dalam terjun langsung ke masyarakat, bagaimana visi misi besarnya selama 5 tahun, kemudian program kerja yang benar-benar bisa masyarakat dapatkan ya secara real, bukan hanya tebar pesona, tebar janji, pencitraan. Oh iya, kalau isu kemarin kan banyak pencitraan ya, sampai gorong-gorong pun jadi pencitraan ya, belusukan. Nah, kalau saat ini ya kita sudah mulai berpikir secara rasional saja lah ya, kritis ya, logikal gitu. Nah bro, tadi kita sudah bahas klientelisme. Kali ini kita juga akan membahas terkait dengan cerdas dalam memilih ya, sesuai dengan konten sebelumnya kita ya. Jadi zaman sekarang itu sudah terbuka, dan kita juga pernah membahas ya, zaman sekarang itu sudah muncul yang namanya kebenaran, dan kebenaran itu kita dalam perjalanan waktunya muncul teknologi di mana masyarakat bisa mengakses informasi, mencari tahu kebenaran itu sendiri. Untuk dasar berpikir ya. Iya, untuk dasar berpikir. Karena apa? Dalam pilkada ini sebenarnya bisa ya
mencari tahu, riset kecil-kecilan, tidak hanya secara langsung dalam kampanyenya, tapi historical rekam jejak para paslon gitu bro. Jadi akses kita bisa di mana saja ya, bisa di media massa maupun di era sekarang YouTube yang lebih mudah dipahami secara visual ya. Oleh karena itu ada info apa aja nih bro terkait dengan rekam jejak dari pilkada ini? Ya, jadi yang kita sempat analisis ya, kita sempat cari juga, ternyata ada sebuah kanal YouTube juga yang merekap dari sekian banyak itu paslon, dari wali kotanya atau wakilnya atau wakil gubernurnya dan lain sebagainya, itu direkap dalam satu video. Itu ada yang punya rekam jejak itu atau historical narapidana bro. Oh berarti mantan narapidana. Dan itu kasusnya berbagai macam ya. Iya. Dari ya obat-obatan dan suap dan lain sebagainya, itu ada semua di situ lengkap. Mereka kenapa jadi narapidana dan kasus-kasusnya juga ada. Nanti kita share linknya ya bro ya di description, bisa kalian cek sendiri. Kita kenapa share hal ini, karena bukan apa-apa, ini hanya untuk dasar pemikiran teman pintar semua. Jadi masa sih kita mau dipimpin oleh orang yang punya historical narapidana, walaupun mungkin kondisi sekarang sudah tobat lah apa dan lain sebagainya, tapi yang namanya hal seperti itu untuk dijadikan pemimpin kan harus berpikir 3 kali, 4 kali, 5 kali ya bro ya. Gue juga nggak mau punya pemimpin yang istilahnya mantan narapidana bro, jujur aja. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak pemberitaan yang viral di mana para calon baik dari skala kecil ya, mungkin dari daerah yang mencalonkan sampai ke nasional, itu banyak rekam jejak yang seperti ini yang sejatinya harusnya tidak boleh ya bro. Harusnya atau aturannya atau apa tidak memperbolehkan mencalonkan karena punya rekam jejak narapidana seperti itu. Nah bro, kita kan podcast sebelumnya itu sudah mengundang ya 2 paslon yang hadir ya, dan kami juga sangat memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Artinya 2 paslon sebelumnya yang hadir itu juga nantinya merespon kita sebagai rakyat biasa, supaya nanti masyarakat dan di channel kita khususnya untuk anak muda supaya jangan apatis lah, minimal dengan adanya menonton podcast kita sebelumnya, mereka tahu ya tentang visi misi besarnya selama 5 tahun, kemudian bagaimana mereka menyelesaikan selama 5 tahun ini yang nantinya berjalan melalui program kerja ya. Kemudian program unggulannya, dan juga kemarin kita sempat sepil pertanyaan-pertanyaan yang memang ternyata bisa dijawab mereka ya secara konsep konkret. Nah, kita sepil satu-satu bro. Jadi dari pertemuan podcast kemarin kita juga punya semacam deskripsi kesimpulan dari para paslon tadi ya, yang sebelumnya. Yang pertama Mas Uyib gimana bro? Mas Uyib, dari awal kita ke sana ya bro ya, ke poskonya, kita disambut dengan baik, diajak ngobrol dan lain sebagainya, yang endingnya kita diberi akses ya bro ya, diberi akses langsung kontak dengan Mas Uyibnya langsung dan juga para timnya. Jadi prosesnya itu kalau teman-teman pintar mau tahu, kita direspon sangat cepat sama gercep banget sama Mas Uyib. Dan ketika hari H Mas Uyib dipanggil ke sini, beliau sangat banyak menginspirasi kita ya bro ya, dengan visi misinya, dengan slogannya, Nyawiji, dan juga program-program unggulannya berdasarkan pengalamannya beliau ya, DPRD selama puluhan tahun. Dan kalau teman-teman penasaran, nanti bisa tonton video kita sama bareng Mas Uyib ya di playlist channel ini di link Edukasi Now. Terus selanjutnya kan itu Mas Faruk ya bro ya. Mas Faruk juga cepat juga menanggapi, dan juga kami diberikan akses juga langsung ke
Mas Faruknya dan timnya ya bro ya. Dan ketika Mas Faruk kesini juga sama dengan Mas Uyip, beliau juga banyak memberikan inspirasi ya ke kita ya bro ya, dari digitalisasi dan lain sebagainya. Slogannya juga membuat masyarakat Kota Tegal cerdas mendunia, dan disingkat itu cemerlang ya bro ya. Cemerlang itu cerdas, cerdas, modern, religius, dan gemilang, dan plus mendunia ya bro ya. Nah itu. Dan kalau dari Mas Faruk sendiri punya program Pentahelix bro, di mana ada keterlibatan unsur kolaborasi 5 unsur ya, jadi ada 5 unsur, ada A, B, C, G, M. A, B, C yaitu akademis. Ketika nanti programnya akan dijalankan, dia menyampaikan bahwasanya dia akan melakukan Pentahelix sebagai fundamentalnya, berkolaborasi dengan akademis perguruan tinggi, kemudian B-nya bisnis, pelaku bisnis, C-nya community, dalam hal ini langsung keterlibatan masyarakat, ya, kemudian ada G-nya government, pemerintahan itu sendiri, dan M-nya kita sadari kita perlu media, yang namanya media untuk berpublikasi. Nah, ini program Pentahelix. Di satu sisi lain, semua kandidat yang kita panggil memiliki ciri khas masing-masing ya bro, dan bagus. Mas Uyip dengan nyawijinya, dia memberikan sebuah nyawiji, nyaman, bagaimana pemimpin itu bisa merakyat, dalam hal ini memberikan suatu kebijakan dengan nyaman, wibawa, dan sinergi, ya, ada sinergi antar. Begitu juga Mas Faruk dan timnya dengan program Pentahelix tadi yang saya jelaskan. Kalau yang paslon, kalau di luar itu memang kita sudah mengupayakan, bahkan kita sempat ke posko utama, poskonya juga, sampai posko cabang, dan cabangnya pun di Randu Gunting. Cabangnya di Randu Gunting. Tapi alhamdulillah pas di Randu Gunting kita diterima dengan baik. Kita sempat ngobrol panjang lebar mengenai proses pilkada dari paslon itu. Tapi sebenarnya kita menunggu respon jawaban undangan, ya, karena juga kita dalam mengundang podcast ini juga sesuai etika ya bro, bersurat, silaturahmi, tidak langsung hajar saja ya. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang tidak memenuhi, belum ada jawaban. Tapi nggak apa-apa teman-teman, artinya di sini teman-teman bisa menilai dari itu. Karena menurut kami itu adalah bentuk refleksi nanti ketika menjadi wali kota. Ketika ada aspirasi dari masyarakat biasa nih, mohon maaf seperti kita yang ingin membuat relasi dengan para calon pemimpin itu sangat sulit ya bro. Iya. Gitu. Nah ini terakhir bro, kira-kira pesan Bro Faki untuk anak muda supaya jangan apatis besok mau milih itu gimana nih? Minimal ya langkahnya seperti apa sih? Kadang-kala kan yang penting supaya jangan apatis saja lah, seperti apa bro? Ya, kalau buat ini ya, masalah apatis, kita tuh harus punya dasar pemikiran teman-teman pintar. Kalau kita nggak punya dasar pemikiran, hanya terjebak dengan itu tadi contohnya serangan fajar, itu kita akan merasa siapapun pemimpinnya itu tidak akan ada perubahan. Siapapun pemimpinnya itu tidak akan ada perubahan. Tapi kalau kita tahu dasar pemikirannya kita punya, siapa sih si A yang akan jadi calon, siapa sih yang akan jadi wali kota, itu kita akhirnya ketika dia jadi, ya sudah, kita tinggal tagih saja janjinya. Kita tinggal tagih saja janji-janji mereka untuk mensejahterakan Kota Tegal. Nah itu, kesejahteraan itu akan berdampak ke masing-masing diri teman-teman sendiri. Tidak hanya kesejahteraan bagi si pemerintah itu ataupun antek-anteknya, tapi ke semua masyarakat itu harus wajib. Jangan sampai kita selama 5 tahun kepemimpinan wali kota baru itu kita nggak dapat apa-apa, ya, apalagi nggak sejahtera, apalagi tingkat kemiskinan kita makin tinggi. Itu sangat disayangkan.
berarti janji-janji mereka hanya pencitraan ya bro ya. Iya. Nah itu, makanya kita harus punya dasar pemikiran, cari tahu siapa nih calon-calon wali kota kita, baru teman-teman milih. Dan saya sarankan ketika ada serangan fajar, jangan diterima, karena kita punya harga diri, masing-masing kita tuh punya harga diri bro. Iya. Jangan sampai kalian mau harga diri kalian, suara kalian dibeli hanya dengan uang 200.000, 500.000, tapi 5 tahunnya kepemimpinannya sampah, mohon maaf. Iya. Itu buat gua nggak rasional lah. Karena 5 tahun itu nggak sebentar ya. 5 tahun itu lama gitu bro. Iya, dan teman-teman khususnya anak muda di teman pintar ini ya, tadi yang disampaikan Mas Bro Fakih benar sekali ya. Artinya teman-teman juga harus peduli, karena memilih ini merupakan kepedulian dari teman-teman untuk nantinya khususnya di daerah Kota Tegal, supaya nanti apa ya, teman-teman juga ikut terlibat merasakan ya, ikut mendampingi, tidak acuh atau apatis ya bro. Dan juga yang paling penting, teman-teman pasti nantinya akan merasakan leadership ya. Leadership dari hal yang kecil. Mungkin nanti anak-anak muda ini bekerja dengan organisasi, kemudian muncul lagi berkeluarga dengan kepemimpinannya ya. Leadership itu sangat penting. Begitu juga dalam memilih pemimpin ini ya. Pemimpin kan sebagai leadership ya, teman-teman bisa mencari tahu ya. Artinya leadership, bagaimana peran pemimpin ini bisa mensejahterakan masyarakatnya, bisa bukan sekedar menebar janji ya, tapi bisa mengamanahkan ya, atau menjalankan janji-janjinya selama masa kampanye. Dan yang terpenting adalah pemimpin yang nanti dipilih bisa berdampak ya, baik secara tidak langsung maupun langsung ke masyarakat Kota Tegal. Ya, mungkin sekian video dari kami ya Bro Ahmad ya, untuk teman-teman pintar. Semoga besok teman-teman pintar bisa memilih dengan dasar pemikiran yang baik, yang rasional, tujuannya untuk 5 tahun ke depan Kota Tegal itu menjadi lebih sejahtera dan naik dalam segala bidang, dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, kesenian, dan aspek-aspek bidang lainnya. Semoga Kota Tegal menjadi kota yang lebih sejahtera dan lebih baik lagi dengan pemimpin yang baru ya bro ya. Ya. Sekian video kali ini, jangan lupa terus setia dengan channel ini dan share video ini kalau teman-teman suka. Dan juga yang belum subscribe, yuk subscribe biar kami tetap semangat untuk bikin video-video edukasi yang tujuannya kita sharing bareng dan cerdas bareng, belajar bareng ya bro ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Edukasi Now, pintar itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edukasi Now, pintar itu penting.